Yo guys, balik lagi dengan Billy di sini. Dan kali ini kita akan membahas tentang rumor dari smartphone yang akan segera rilis di Indonesia ya. Yaitu adalah ZTE. Oke, langsung aja ya. Jadi ZTE ini sudah memunculkan sebuah teaser ya guys di akun Instagram Indonesia. Nah, kalian juga bisa lihat sendiri ya di akun Instagramnya yang di ZTE Indonesia itu mereka memunculkan dua buah siluet dari smartphone. Tapi ada terlihat sebuah hintnya kok. Di bagian bawahnya itu kalau kalian bandingkan dengan bagian belakang dari smartphone tersebut, kalian pasti bisa tahu kira-kira smartphone apa yang akan dirilis. Oke, jadi ada dua smartphone yang akan dirilis. Yang kalau kalian lihat dari layar kalian itu, yang bagian kiri itu di bagian paling bawahnya itu ada sedikit hint, yaitu ada kayak logo cakaran gitu ya. Dan di bagian kanannya itu ada yang smartphone dengan logo Nubia-nya itu di bagian kanan bawah. Nah, dari dua hint tersebut saya bisa menyimpulkan kira-kira smartphone apa yang akan dirilis oleh ZTE Indonesia di Indonesia ini dalam waktu dekat guys. Oke, kita langsung aja lihat yang bagian kanan dulu ya guys. Nah, di bagian kanan itu ternyata ada logo tulisan Nubia kecil di bagian kanan bawahnya. Nah, itu setelah saya cari-cari info, ternyata itu adalah Nubia Neo 5G. Nah, yang menarik adalah dari chipset yang dipakai ini jarang banget ya guys dipakai oleh smartphone yang ada di Indonesia. Karena ya itu kebiasaannya sih pakainya kalau nggak Snapdragon ya pasti MediaTek. Mungkin ada sih yang pakai chipset ini, tapi ya mungkin Nokia itu udah pernah pakai gitu ya yang namanya ini. Jadi chipset ini itu adalah chipset Unisoc. Nah, Unisoc ini ternyata ya kiprahnya itu enggak begitu baik ya sebetulnya. Tapi yang untuk Nubia Neo 5G ini adalah chipset dari Unisoc yang menurut saya 5G pertamanya dia gitu ya. Dan baru muncul bulan Juni 2023 ini. Jadi kalau misalnya langsung dipakai itu saya juga penasaran gitu loh. Karena ini katanya untuk gaming. Nah, setelah saya lihat-lihat juga ternyata Antutu skornya lumayan ya, 470 ribuan. Meskipun ya ini udah kalangan yang nggak seberapa bagus sih, karena sekarang udah mid range tuh bisa sampai 500 sampai 550 ribuan pun itu udah mampu ya. Nah, tapi Unisoc ini dinamakan Unisoc T820 dan yang pasti bisa 5G, yang pasti digadang-gadang untuk bermain game. Dan katanya sih ya untuk main game lumayan oke. Nah, sekarang kita lihat lagi ya, kira-kira apa lagi yang oke dari smartphone ini. Kalau saya lihat sih di bagian kameranya dia memiliki main kamera 50 megapiksel dengan 2 megapiksel depth sensor ya. Lalu juga ada kamera depan yaitu 8 megapiksel aja. Ya selain itu di semua lininya itu nggak sampai wow banget juga sih. Tapi menurut saya kalau harganya saya lihat itu kira-kira dijual hanya 3 jutaan aja sih. Kalau kalian sendiri kira-kira gimana? Kalau Nubia Neo 5G ini keluar di Indonesia dan dijual dengan harga 3 juta pas, apakah kalian tertarik untuk membelinya? Yang pasti chipset Unisoc itu terkenal kurang bagus ya sebelumnya. Tapi ini Unisoc T820 ini 5G yang pertama kali diluncurkan dan masih baru banget guys. Yaitu Juni 2023 ini. Kalau kalian merasa bahwa kira-kira Unisoc yang terbaru ini bisa bagus ya, menurut saya ya worth aja ya. Tapi kalau saya sih kok rasanya skip sih. Saya nggak berani untuk gambling ya atas hal ini. Kita lihat aja lah di Indonesia akan muncul dengan harga berapa kira-kira. Nah, lalu kita akan lihat smartphone yang di gambar kiri itu yang tadi ada logo cakarnya. Nah, ini kalau kalian bandingkan ya dengan bagian belakang dari smartphone yang udah terlihat, itu namanya adalah ZTE Nubia Red Magic 8S Pro atau yang versi Pro Plus-nya juga ada guys. Nah, lalu bedanya apa yang Pro dengan Pro Plus?
Ya cuman di gede RAM-nya dan juga gede storage-nya aja. Jadi RAM dan storage-nya yang Pro ini itu adalah 8 dan 12 GB. Lalu juga untuk storage-nya mulai dari 128 GB, 256 GB dan 512 GB. Sedangkan yang Pro Plus itu ya mulai dari 256 GB, 512 GB dan 1 TB. Ya mungkin hanya itu aja sih beda yang bisa kita lihat. Tapi yang menarik dari Nubia Red Magic 8S Pro dan Pro Plus ini adalah versi flagship dari ZTE ya guys. Karena kalau kita lihat sendiri dari chipsetnya sendiri itu Snapdragon 8 Gen 2 yang di overclock sehingga kadang diberi nama 8 Plus Gen 2. Overclock sih memang nggak terlalu tinggi banget ya, tapi lumayan beda dengan 8 Gen 2 yang biasa guys. Lalu juga untuk kameranya sendiri itu 50 megapiksel main kamera, 8 megapiksel ultra wide dan 2 megapiksel makro. Dan di bagian depan juga ada kamera selfie 16 megapiksel. Seperti biasa ZTE ini suka kamera yang ada di dalam layar ya guys. Jadi ini menggunakan kamera under display. Yang kalau kalian tahu kamera under display itu kejelekannya ya kalau waktu selfie kurang bagus gitu ya. Jadi muka kalian agak soft, nggak terlalu tajam hasil foto dan videonya. Tapi untuk layar depannya itu bener-bener nggak ada notch-nya sama sekali. Dan ya kalau kalian penggemar yang nggak suka notch-notchan, ini udah bagus banget gitu. Nggak ada punch hole-nya, nggak ada notch-nya, bener-bener layar depannya layar semuanya ya guys. Lalu ya seperti biasa ya guys, dari rumor kedua smartphone ini yaitu Nubia Neo 5G dan Nubia Red Magic 8S Pro ini, setelah saya gali-gali, mereka itu hanya menunjukkan performa gamingnya gila-gilaan ya. Kebanyakan reviewnya itu mereka menunjukkan oh ini gamingnya bagus, ini gamingnya bagus. Tapi untuk kameranya sendiri yang ditunjukkan hanya ya kurang bagusnya kamera depan itu ya, karena menggunakan kamera yang ada di bawah layar itu. Tapi untuk kamera belakangnya sendiri itu ya nggak digembor-gemborkan. Jadi saya nggak tahu apakah kamera belakangnya itu hasilnya bagus banget atau biasa aja atau jelek bahkan. Ya itu kamera tesnya saya coba gali-gali masih belum mendapatkan channel yang benar-benar ngoprek untuk kamera dari kedua smartphone yang akan dirilis di Indonesia ini. Nah sekarang harganya sih saya kira yang kedua itu udah pasti flagship ya. Cuman saya penasaran kira-kira ZTE akan memberikan harga flagshipnya itu berapa ya. Kalau 10 sih ya mendingan yang lain sih kalau aku. Tapi kalau misalnya bisa dibawa 10, wah itu baru mungkin ada pasar di Indonesia ini yang bakal melirik ya. Harga di bawah 10 Snapdragon 8 Plus Gen 2 karena ada overclock sedikit tuh menarik sih menurut saya. Ya mungkin itu aja sih info yang bisa saya bagikan dari ZTE yang akan keluar ya di Indonesia ini. Please share, like, dan subscribe jika kalian suka dengan video kali ini. Komen jika kalian ini berdiskusi atau bertanya-tanya tentang apa yang ada di video kali ini guys. See you guys di video selanjutnya. Wah, ZTE ya agak on off ya di Indonesia ini. Kadang kalau muncul, kadang juga nggak muncul gitu ya. Nggak semua smartphone-nya itu kok kayaknya muncul ya kalau di Indonesia. Atau saya yang jarang ngikutin ZTE. Tapi memang agak langka sih ZTE di Indonesia.